Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa ke kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siska dulu kan? Sosialisasi. Penyelenggara. Kita mulai. Sudah bisa? Sosialisasi dulu. Sudah bisa mulai. Ada menunggu lagi warganya. Kita sambil nunggu warga lagi Pak Dokter. Biar Bu Siska mungkin sedikit sosialisasi terkait dengan pengalihan dana. Buka aja dulu. Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu, keluarga besar lingkungan Santo Yesus berkah dalam. Terima kasih sudah hadir di tempatnya Ibu Sumiati dan Pak Bin. Kita dalam rangka sesuai dengan undangan itu yang usia 17 tahun ke atas itu sudah bisa memberi suara untuk pemilihan ketua dewan yang baru. Dan juga ada istilah nanti sebentar tuh pra pemilihan ketua lingkungan. Tapi karena kemarin dan tadi saya sudah ACC dengan Ibu Siska bahwa tim dari panitia pencari dana untuk renovasi gereja, sehingga berkaitan dengan kemarin waktu arisan saya sudah sedikit menyinggung dan juga sudah sedikit dijelaskan dari Pak Yansen dan Pak Yakob. Tapi kan hari ini ada tim ahlinya dari DPP itu Bu Siska, jadi biar Bu Siska yang menjelaskan langsung. Baik Bu Siska, monggo kita berikan kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Anies. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, selamat malam berkah dalam. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk hadir di lingkungan Vincentius untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan renovasi gereja kita. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, kami diberi amanat oleh Romo Adi, Romo Paroki, untuk bisa mengawal renovasi gereja kita. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar banyak terkait dengan rencana renovasi gereja itu. Seperti Bapak Ibu ketahui, mungkin kami berikan gambaran sedikit. Gereja kita itu sudah lama dalam kondisi yang sekarang ini. Pembangunan terakhir itu adalah 25 tahun yang lalu, lebih itu waktu pembangunan yang terakhir. Perbaikan-perbaikan hanya pada saat terjadi seperti pengecatan-pengecatan atau perbaikan ringan. Nah, awal rencana itu sebetulnya kami dari BBGDA hanya ingin untuk melakukan perbaikan ringan seperti pengecatan.
Tetapi setelah kami lihat kondisi gereja kita, ternyata memang butuh sentuhan-sentuhan yang lebih banyak. Seperti contohnya plafon. Setelah kami lihat dengan tim kontraktor, plafon kita, gereja kita ini konstruksinya tidak seperti yang sekarang yang memakai baja seperti itu, tetapi masih memakai kayu. Dan ternyata setelah dilihat ada beberapa yang memang harus diperbaiki. Kalau kayu mungkin karena lapuk, ada kebocoran-kebocoran seperti itu, dan itu memang harus segera ditindaklanjuti. Seperti itu ya, terkait dengan plafon. Yang berikutnya, seperti Bapak Ibu ketahui, gereja kita ini ada menjadi dua bagian, gereja utama dan kapel. Nah, rencana untuk renovasi ke depan antara gereja utama dan kapel akan menjadi satu. Jadi nanti gereja kita akan luas, pembatas tembok yang kapel itu nanti akan ditiadakan. Jadi nanti perubahannya itu yang pertama kita akan merubah di atas, di atap, dan yang berikutnya kita akan menyatukan antara kapel dengan gereja yang utama. Jadi tidak ada pembatas. Nanti itu dan kondisi di altar juga nanti akan berubah. Jadi altar kita nanti akan lebih minimalis, tetapi akan kelihatan anggun seperti itu, karena nanti kita dalam renovasi ini tidak lepas dari budaya lokal seperti itu. Jadi tetap kita menggunakan kearifan lokal. Dan nanti di depan yang sekarang itu pagar itu yang seperti tampilan yang sekarang nanti akan berubah. Jadi tampilan yang depan juga akan berubah. Kita akan melihat nanti tampilan yang lebih indah dengan tulisan Paroki Maria Ratu Damai dengan bahasa yang seperti bahasa Jawa Wonocoroko. Nanti jadi ada nuansa Jawa, ada nuansa Banyuwangenan seperti itu. Nah, untuk yang kapel itu akan ada perubahan. Patung Bunda Maria nanti tidak ada lagi di dalam kapel, karena posisi di patung Bunda Maria nanti akan digunakan sebagai petugas kur. Jadi nanti petugas kur akan di tempatnya Bunda Maria menghadap ke altar, di sini umat. Nah, patung Bunda Maria kemana? Karena selama ini patung Bunda Maria ada di dalam gereja. Dan umat mungkin ada yang dari luar kota, biasanya kalau berkunjung ke gereja ingin berdevosi dengan Bunda Maria, pasti akan kesulitan karena harus masih mencari kunci ke pasturan untuk berdevosi. Padahal patung Bunda Maria apabila ada di luar, siapapun yang mau berdevosi akan bisa dengan leluasa. Jadi nanti patung Bunda Maria akan kami tempatkan di depan. Parkir motor yang sekarang di sebelah barat itu nanti akan dikosongkan. Di sana akan diletakkan patung Bunda Maria. Kios nanti akan berubah, ada di sebelah timur, di dekat parkir yang biasanya ada motor itu. Nanti pintu kios akan maju. Dan ada perubahan lagi di tempat dekatnya pengakuan dosa yang sebelah timur. Itu kan ada gang kecil, lorong, itu nanti akan ditembus menjadi pintu keluar masuk. Dengan harapan pada saat nanti mungkin umat yang datang terlambat tidak masuk melalui pintu utama, karena nanti mungkin akan mengganggu jalannya misa, jadi bisa melalui pintu yang kita sediakan di sebelah timur yang menuju ke arah SMPK, di sebelahnya seperti itu. Jadi perubahan-perubahan itu Bapak Ibu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena memang terkait apalagi yang paling besar adalah perubahan di plafon, karena plafon kita memang cukup memprihatinkan kalau tidak segera kita tindak lanjuti. Dengan arsitek yang didatangkan, kerjasama kita dengan teman-teman dari arsitek Jakarta, dari Trisakti, dari teman-teman mahasiswa Trisakti yang kebetulan ada koneksi dengan gereja kita. Dan kontraktor yang kita gunakan adalah dari warga umat Sidoarjo yang kebetulan juga beliau mengerjakan gereja Genteng. Jadi kita tahu beberapa waktu yang lalu gereja Genteng mendapat penghargaan sebagai gereja yang berarsitek yang multikultural, yang bagus seperti itu. Jadi kita menggunakan itu. Tadi juga kami sudah melihat ada sudah mulai ada pekerjaan di gereja. Kenapa? Makanya kita misa dialihkan ke SMAK.
terkait dengan biaya yang kami butuhkan dari tim, itu RAB yang sudah disusun kisaran di angka 850 juta. Mudah-mudahan tidak membengkak. Sekitaran 850 juta. Dan kebetulan kami untuk terkait dengan renovasi ini, selain ada dari tim pengawas, kami juga membentuk tim penggalangan dana. Tim penggalangan dana mungkin kami bisa sampaikan untuk renovasi. Kebetulan kami dipercaya sebagai ketua panitia, sekretaris adalah Bu Tiwi, bendahara Bu Sieni. Tim penggalangan dana itu Bapak Wito dari Rogo Jampi dan Pak Supri, itu tim penggalangan dana. Untuk pengawas lapangan di bawah dari Pak Nyoman dan Pak Yakobus dan juga dari Pak Agus Mur dari BPGDA, seperti itu. Nah, dari itu kami dari tim penggalangan dana kami menambah personil. Romo Adi menghendaki menambah personil 4 orang yang kebetulan adalah ibu-ibu. Kami tidak tahu kenapa Romo Adi menunjuk kami ibu-ibu, cuman bahasanya beliau Sri Kandi lebih mudah kalau untuk menyampaikan terkait dengan nominal katanya. Mungkin karena ibu-ibu biasa pegang uang belanja mungkin ya, jadi mungkin lebih luas gitu. Kalau bapak-bapak mungkin langsung ditodong langsung keluar uangnya. Gitu. Jadi ada 4 orang yang ditunjuk oleh Romo Adi, yaitu kami sendiri, Bu Tiwi, Bu Ninu, dan Bu Erni. Nah, dari 13 lingkungan, 9 di Banyuwangi dan 3 di Rogo Jampi, itu kami bagi tugas. Kebetulan kami di Vincent, Agnes, Antonius, dan Petrus. Kemarin kami sudah di Antonius untuk menyampaikan hal ini. Bu Tiwi sekarang posisi ada di Stefanus, karena Stefanus juga pemilihan ketua dewan, dan Yohanes dan Ana. Bu Erni kebetulan sekarang di Yusuf juga ada pemilihan ketua dewan, Yusuf, Maria, dan Galean. Bu Ninu sekarang posisi ada di Rogo Jampi. Jadi kami empat ibu-ibu ini menyebar berkeliling untuk menyampaikan informasi ini. Nah, penggalangan dana yang kami lakukan ada 2, Bapak Ibu, ada 2 cara. Yang pertama kami menggunakan proposal, yang berikutnya kami menggunakan kartu semacam persembahan kasih, kami beri nama persembahan kasih. Jadi proposal renovasi gereja sudah kami siapkan, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Jadi dalam artian kami mungkin barangkali dari Bapak Ibu, warga lingkungan Santo Vincentius mempunyai rekan, teman, sahabat di luar kota yang mungkin bisa berkenan diketuk hatinya untuk bisa mempersembahkan sedikit rezekinya, bisa menggunakan proposal yang ada di kami. Mau minta secara hard copy kami siapkan maupun secara PDF melalui, biasa sekarang kan kita bisa mengirim melalui WA. Itu bisa nanti kami sampaikan ke Pak Anies. Jadi nanti kami bisa memberikan kepada Bapak Ibu, barangkali punya saudara di luar kota yang mungkin berkenan untuk ikut berpartisipasi dalam renovasi gereja kita. Yang cara yang kedua adalah bentuk seperti ini Bapak Ibu, persembahan kasih. Nah ini nanti bentuk gereja kita akan seperti ini. Di depan tampilannya kan seperti ini, nah bentuknya seperti ini. Persembahan kasih ini modelnya seperti kalau kita kartu dana lingkungan, tapi ini sebetulnya pernah kita laksanakan pada saat kita membangun gereja kita di era Romo Anton, model arisan kalau waktu itu ya, saya ingat waktu itu model arisan di Romo Anton. Nah kami sekarang membuat dengan model persembahan kasih. Di sini ada tertera nominal kesanggupan. Jadi di sini kami menyampaikan ke Bapak Ibu, nominal kesanggupan ini terserah Bapak Ibu mau memberikan berapa, sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Kami tidak akan mematok harus berapa, monggo. Dan ini ada bulan yang disampaikan adalah 5 bulan, mulai dari Agustus sampai dengan Desember. Jadi kata-kata gampangnya bisa diangsur nominal kesanggupan yang dari Bapak Ibu. Contoh umpamanya, Pak Yansen nominal kesanggupan di sini ditulis 10 juta. 10 juta, jangan 1 juta ya, 10 ya Pak ya. Jangan
Jangan melihat ke belakang kakak. Ya. Anggap di sini Pak Yansen kesanggupannya saya sanggup sesuai dengan rezeki saya kasih 10 juta. Kalau mamanya sudah 10 juta langsung saya bayar sekaligus di bulan Agustus, puji Tuhan, boleh. Mau dibayar tunai boleh di sini karena juga ada nomor rekening. Ya, kami sampaikan di sini nomor rekening Keuskupan Malang Sosial dengan kode yang di belakang 035. Jadi ada kode, nanti barangkali Bapak Ibu mau transfer itu harus ada kode 035 karena beda, kode HUT beda, kode galean beda karena memang sekarang kita ini paroki kita punya 3 gawe yang besar. Yang pertama adalah kita merenovasi Wonorejo galean yang puji Tuhan kebetulan kami juga dipercaya dengan Romo Surya 85% Wonorejo sudah bisa mencapai, mudah-mudahan pada saat Monsinyur hadir di September itu sekaligus bisa untuk meresmikan gereja kita yang di Galean. Yang kedua adalah HUT, kami tahu memang HUT juga butuh dana. Nah sekarang juga ditambahi lagi untuk renovasi, tetapi kami yakin berkat Tuhan akan selalu melimpah kalau kita terlibat di dalam urusan rumah Tuhan, seperti itu. Jadi Pak Yansen kalau di sini 10 juta, Pak Yansen mau langsung oke, tidak masalah. Tetapi kalau mau diansur sampai 5 bulan monggo, seperti itu. Dan nanti yang bertugas untuk mengambil kartu ini itu adalah koordinator masing-masing lingkungan. Jadi kalau di Vincentius di sini ada parap, itu berarti kami koordinator di lingkungan Vincent. Nanti secara teknis kami mengabdi kepada ketua lingkungan. Apakah nanti ini pembayarannya mau dibarengkan pada saat pertemuan lingkungan ataukah kami ditelepon untuk hadir ke Bapak Ibu, kami siap. Kalau memang banyak Pak Yansen, adik ambil di rumah, kami siap. Tetapi kalau pada saat pertemuan lingkungan mungkin oleh ketua lingkungan dihimpun, kami datang pada saat pertemuan lingkungan akan kami laksanakan juga. Kenapa di sini kami tuliskan nominal kesanggupan Bapak Ibu? Kami ada maksud dengan menuliskan kesanggupan. Jadi walaupun nominal kesanggupan ini nanti Bapak Ibu tulis dan ini belum diisi, paling tidak kami bisa merekap, kami bisa list, kami bisa mengetahui dari Vincentius dengan jumlah KK 63 kami ada datanya Pak Yansen di sini. Ada data Vincentius itu yang terdata adalah 63 KK dengan jumlah usia pemilih 125 orang. Jadi kalau seandainya 63 KK ini menulis kesanggupan dengan total nominal anggap 50 juta, jadi kami sudah bisa memetakan, oh Vincent ternyata 50, nanti lingkungan A berapa. Dengan harapan dari pemetaan ini walaupun uangnya belum masuk, kami sudah tahu kekuatan anggaran yang bisa kami dapatkan. Kalau seandainya tidak mencukupi atau tidak mencapai dari yang nominal 800, kami akan berusaha mencari jalan yang lain seperti itu. Jadi maksud tujuan nominal kesanggupan ini adalah supaya kami panitia bisa memetakan kekuatan anggaran yang kami dapat dari masing-masing lingkungan, dari 12 lingkungan. Itu yang dapat kami sampaikan. Nanti persembahan kasih ini ditulis keluarga nih Bapak Ibu, jadi tidak perorangan tetapi kakak, keluarganya Pak Yansen lingkungan Vincentius seperti itu. Jadi ini adalah per kakak kartu ini. Itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Besar harapan kami untuk supaya partisipasi dari Bapak Ibu lingkungan Vincentius bisa untuk menambah kita lebih semangat dalam merenovasi rumah Tuhan agar kita nanti kedepannya bisa lebih nyaman, lebih indah rumah kita untuk rumah Tuhan kita. Untuk proposal nanti mungkin kami sampaikan ke Pak Anies yang PDF, kalau minta untuk secara hard copy kami siapkan, sudah kami fotokopikan, siap untuk diedarkan. Mungkin itu sementara, barangkali ada pertanyaan sebelum nanti ke Pak Nyoman untuk pemilihan Bapak Ibu terkait dengan ini kartunya sekarang saya bawakan Pak Anies sejumlah yang ini 63 saya bawakan, saya berikan ke Pak Anies, nanti mungkin bisa diberikan ke warga lingkungan. Memang di kartu ini mulai Agustus, karena kita sudah di pertengahan Agustus, kami tunggu sampai di bulan Agustus ini di minggu terakhir. Mungkin di minggu terakhir bisa nanti kami
mendapatkan kembali kartu ini. Untuk bulan September mungkin nanti pada saat pertemuan lingkungan bisa sama seperti kalau kita dana lingkungan atau dana paroki. Mungkin itu Pak Anies. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Anies. Selamat malam, berkah dalam. Terima kasih Bu Siska atas penjelasannya. Tapi mungkin kami sedikit kasih bocoran ke Bu Siska. Kalau dari lingkungan Vincentius kemarin sudah ditransfer 3.500.000 untuk renov gereja. Itu tambahan aja ya Bu ya. Itu sebelum tim penggali dana sudah terjun di sini sudah nyalip duluan. Tapi semoga bisa. Nah, betul, siap. Jadi begini Bu, saya lihat malam ini yang hadir di sini kami ini rata-rata anak buahnya Sultan. Kalau yang Sultan-Sultan asli kayaknya belum ada yang datang. Nah, untuk info ke Sultan-Sultan itu apakah Bu Siska yang datang ke sana? Kalau Bu Siska sampaikan kan lebih afdol. Kalau seperti itu bisa kami minta datanya Pak Anies. Oh ya, nanti saya kasih nama-namanya Ibu tim dari penggali dana supaya datang ke sana ya, karena sultan-sultannya. Di sini juga ada sultan tapi kan yang penting saya dapat datanya. Sultan banyak belum datang, masih di kerajaan. Oke, terima kasih Bapak Ibu, supaya diperhatikan nanti mungkin sebentar kita akan bagi-bagi itu apa namanya kartu, tapi setelah ini. Selanjutnya kita mungkin mengadakan kegiatan pemilihan. Nanti mungkin yang mau isi namanya yang dipilih calon-calon di situ nanti geser ke sini ya. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Dokter. Cek. Terima kasih Pak Anies. Selamat malam, berkah dalam. Saya sangat bahagia sekali melihat wajah-wajah Ibu kembali senyum. Tadi melihat Bu Siska wajahnya tegang semua. Karena begitu aduh ini bangun, ini perlu duit, begitu ngomong duit, emak-emak ini sulit Bu. Karena sekarang semua lagi krisis kan. Jadi ngomongin duit itu memang agak sulit. Tetapi tidak ada yang mustahil. Kalau kita persembahkan untuk Tuhan, semuanya akan dilipat gandakan. Kan gitu. Coba Bu Siska tadi kurang ada, saya tambahkan sedikit. Bu, contohnya Pak Jansen mau beramal kasih 10 juta gitu ya Bu ya. 5 bulan. Tapi tengah bulan ternyata ya maaf aja ekonomi misalnya kan lagi mandek gitu. Angin keras kapal nggak nyala. Terus nggak bisa lanjut ya Bu. Hanya baru masuk 2 kali gitu. Nah, itu diharapkan tidak ya Bu, tidak terjadi. Jadi komitmen itu adalah memang dibangun dari niat janji kepada Tuhan. Saya mau bangun rumah Tuhan. Saya ikhlas, saya itu cuma 50.000, 100.000 monggo. Tanpa ada ucapan ke kanan ke kiri. Karena kita memberi dengan ikhlas. Kan begitu Bu. Jadi kalau misalkan saya pernah lihat di TikTok itu Abdul Somad itu 100.000 setiap anak muda bangun masjid. Itu masjidnya bisa 1.001 masjid. Nah kita kalau 100.000 Bu Siska malah lebih mungkin nanti itu kalikan sekian. Yang Bu Siska tadi mengatakan Pak Anies kita bukan sultan-sultan. Jangan kecil hati walaupun kita semut-semut tapi semut banyak itu bisa gotong yang besar gitu. Jadi itulah gotong royong pentingnya. Jadi jangan berkecil hati, jangan mengandalkan sultan karena sultan itu kadang-kadang PHP ya Bu ya. Yang gitu aja. Jadi terima kasih. Jadi kesanggupannya itu dengan niat saya sanggup 300 sampai selesai 300. Insya Allah ya. Amin. Insya Allah. Mari kita malam hari ini kita memulai. Saya menyiapkan ini susunan acaranya. Saya perkenalkan diri dulu, saya di depan lupa, mungkin ada warga yang baru yang memang belum kenal saya karena saya orang baru di Banyuwangi. Jadi saya ini mewakili tim formatur yang diketuai oleh Romo Adi yang hari ini beliau dari Surabaya dan tim sudah turun semua karena setiap hari itu pelaksananya 3 tempat. Saya didampingi oleh anak muda OMK Riko sebelah kanan saya.
Nanti Riko yang akan membacakan kitab suci, kita renungkan bersama, nanti ada beberapa ulasan. Baik, untuk memulai, tadi juga Pak Anies menyampaikan ada tambahan itu memilih calon ketua lingkungan. Jadi menjajaki ya Pak ya, gitu. Pra namanya. Baik, nanti kita lanjutkan yang babak kedua. Ini saya mau menjelaskan dulu ketentuan umum seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ini mempunyai hak pilih berusia 17 tahun. Jadi anak-anak di belakang nanti belum bisa milih itu. Kemudian yang boleh memilih warga yang berusia lebih 17 tahun ini yang hadir sesuai dengan absensi yang ada di dalam. Mari, yang saat absen ini. Pak Hani, absen. Dan ini akan terus berjalan ya Pak. Mungkin ada umat yang warga Vincentius datang, kita tetap berlanjut. Untuk saat ini posisi 46 warga lingkungan Vincentius. Tepuk tangan untuk warga lingkungan Vincentius, hebat luar biasa. Karena bisa 46 ya. Ini suatu partisipasi yang sangat berantusias untuk siapa calon yang dari ketiga kandidat yang sudah dikenalkan kepada kita. Saya tidak memperkenalkan lagi karena kita sudah tahu profil beliau. Sayangnya karena ini agak gelap ya Bu ya, agak gelap. Ini beliau Verisius Supriyadi nomor 1. Beliau, saya sebenarnya kan tidak boleh kampanye ya. Saya cuma menjelaskan ini namanya Pak Heri Bertus Wicaksono. Ketiga adalah Basius Suwito. Beliau ini dari ketua stasi Rogo Jampi. Kalau Pak Heri Bertus ini semua Banyuwangi. Oke. Sudah jelas Bu? Oke. Monggo. Nah, setelah itu kita akan memulai setelah absensi. Oke, berapa? 46. Pak, ini seharusnya kita menyebutkan nama-nama yang hadir. Saya tidak menyebutkan, saya langsung aja nanti memberikan nomor. Nanti cek pada akhir nomor yang ya udah semua jujur loh ya, karena kecil. Kita ini tidak ada promosi apa-apa ya Pak ya. Kita memilih dengan ikhlas, dengan jujur, dengan sehati, sejiwa, sepikir untuk kebaikan dan gereja ya. Jadi biar tidak ribet. Baik, kertas suara nanti saya akan bagikan, saya panggil sesuai dengan absensi untuk maju ke depan memperoleh 1 lembar kertas suara. Kemudian boleh menulis nama, selanjutnya dimasukkan ke dalam ini toples kerupuk ya. Jadi nanti kertas suara ini tidak kami hitung di sini. Jadi tidak ada perhitungan suara. Terus hasilnya ini nanti akan disesuaikan dengan jumlah absen. Klop enggak Pak? Disaksikan oleh Pak Anies. Setelah itu oke, buat berita acara dimasukkan dalam amplop. Akan kami segel dengan kertas, dengan segel dan ditandatangani di amplop. Selanjutnya tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan baru kita hitung setelah misa sore. Tempatnya belum jelas. Nanti dihitung bersama perwakilan dari semua lingkungan, diwakili ketua lingkungan. Jelas Bapak? Ya? Oke. Nah sekarang cara menulis pilihan hatinya itu boleh tulis nomor 1 saja sah. Nah, biar cepat. Kalau mau nulis 1 atau 1 dengan nama boleh. Nah, yang tidak boleh 1 terus memilih Pak Heri Bertus itu tidak boleh. 1 Pak Heri Bertus tidak sah ya. Ya Bu. Memang begini, ketiganya sudah dihadirkan kemarin. Pada waktu rapat pleno kami dari perwakilan Dewan Paroki Pleno sudah dikenalkan. Kemudian saat misa kemarin gimana Bu? Saat misa kemarin kan dikenalkan juga ya. Sudah Bu.
Tidak kenal tapi tetap kita sayang. Baik Ibu, kita mulai. Akan kita ikuti prosesi ini dengan memulai. Kita siapkan hati dengan mohon bimbingan Roh Kudus, agar Roh Kudus yang mendampingi kita, menyertai kita untuk bisa sehati, sepikir, sejiwa kita bersatu dalam kesatuan untuk menentukan sikap pilihan. Semoga dituntun yang benar pilihannya nanti dan bisa mengembangkan dan memajukan gereja. Habis tinggal satu. Bisa memajukan dan mengembangkan gereja untuk kemuliaan Tuhan. Bagi yang tidak dapat mungkin bisa gabung. Maaf kami terbatas. Mari kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bersama memanjatkan pujian kepada Tuhan dengan mohon rahmat Roh Kudus melalui penghayatan, doa, dan lagu Datang ya Roh Pencipta. Kita nyanyikan bersama-sama. Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu, jiwa kami ciptaan-Mu. Kami gelari panggilan-Mu.
Marilah kita berdoa. Doa ini kita doakan bersama. Ya Allah, kami bersyukur umat-Mu terlengkapi dengan banyak pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. Engkau memberi kami nabi, rasul, gembala, perwata Injil, guru, imam, dan masih banyak lagi. Engkau menghendaki agar berkat pelayanan mereka, umat-Mu mencapai pengetahuan yang benar tentang Putra-Mu dan mencapai kedewasaan iman. Terima kasih Bapa atas mereka semua. Kini kami akan memilih Ketua Dewan Pastoral Paroki Maria Ratu Damai Banyuwangi periode 2004-2007. Terangilah kami dengan rahmat Roh Kudus agar pribadi yang kami pilih sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari keraguan dan kecurangan di dalam proses pemilihan ini. Semoga hanya rahmat, cinta kasih, pengorbanan dan kedamaian yang hadir saat ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita hening, kita dengarkan bacaan kitab suci dari Kisah Para Rasul bab 2 akan dibaca 41-47. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, mari kita renungkan renungan singkat ini dan kita hening sejenak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, semoga firman ini bisa menjadi inspirasi dalam menetapkan pilihan hati kita dengan bimbingan Roh Kudus dalam menentukan pilihan kita memilih calon ketua dewan pastoral paroki. Dan suara Roh Kudus semoga lebih keras bekerja, bukan suara yang kita dengar dari sebelah. Kita fokus di sini, kita dengarkan apa yang menjadi kehendak Allah. Dalam firman ini saya bisa menggarisbawahi, mencarikan ada dua hal. Satu, berkumpulnya orang-orang yang menerima keselamatan dari khotbah Rasul Petrus dan para rasul pada hari Pentakosta. Jadi kisah para rasul bab 2 ini memang jauh sebelumnya itu. Ini di ayat yang di ujung 41-47. Itu diawali dengan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Maka kita hari ini, malam ini berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Dan karunia itu zaman dahulu itu Roh Kudus bekerja pada kita
lihat dari bacaan ini, 3.000 jiwa yang berkumpul, malah sebelumnya lebih banyak lagi, 5.000, 3.000 jiwa. Dan mereka memberikan dirinya untuk bertobat dan dibaptis, menerima keselamatan dari dalam Yesus. Itu sebuah rahmat yang luar biasa. Kemudian orang-orang Yerusalem, Israel ini, setelah menerima keselamatan, mereka mengubah sifat dan sikap hidupnya secara baru. Seperti yang kita dengarkan, di mana mereka memiliki sifat dan sikap bertekun, takut pada Tuhan, melihat rasul-rasul membuat mujizat dan banyak tanda-tanda, mereka ketakutan. Dan mereka takut pada Tuhan. Dan ketakutan itu bukan karena takut seperti ditakut-takuti, tapi takut karena dia merasa berdosa dan cinta Allah begitu besar. Sehingga mereka bertekun, akhirnya berbalik dari hidup yang tidak baik menjadi baik. Mereka berbagi, memiliki empati yang besar, hidup dalam kesatuan, selalu berkumpul seperti kita malam hari ini. Puji Tuhan, kita sudah mengimani apa pendahulu kita. Kita telah mendengarkan kisah para rasul ini. Kita bersekutu, bertekun, sehati, sejiwa di sini, dan mereka berbagi, membagikan milik-miliknya dengan sukacita. Semoga nanti begitu juga apa yang tadi diberikan oleh Bu Siska itu menjadi rahmat masuk ke dalam hati kita. Kita pun harus tetap memiliki sanggupan untuk berbagi untuk kemuliaan Tuhan. Dan inilah malam hari ini kita mencari seorang tokoh dari ketiga ini yang memiliki seperti apa yang selalu diucapkan oleh Santo Agustinus, yaitu in necessary unitas, in dubium libertas, dan in omnibus caritas. Jadi in necessary unitas itu artinya bersatu, itu menjadi suatu keutamaan yang segala-galanya, yang paling penting. Jadi kesatuan, unitas. Jadi di mana ada kesatuan, memang itu yang dikehendaki Tuhan Yesus. Kita harus bersatu menjadi saksi Kristus, menjadi murid-murid Yesus. Itu ada di Yohanes 17. Maka kita, siapa yang bersatu itu adalah menunjukkan sebuah murid-murid Yesus. Kalau kita hadir membawa perpecahan, itu berlawanan. Nah, untuk membangun sebuah unitas, persatuan itu, kesatuan, kita membutuhkan suatu prinsip yang namanya relasi. Bukan prestasi. Nah, relasi inilah yang akan membuat kita hidup terus kuat selamanya. Kalau prestasi, percayalah, akan pudar. Dan kita bekerja di ladang Tuhan sebagai pemimpin yang kita pilih siapapun nanti. Jangan menjadi prestasi. Entah nanti di lingkungan, prestasi itu milik kita, bekerja milik Tuhan. Kita persembahkan Tuhan, kita kembali nol, tidak memiliki apa-apa. Tapi yang kita miliki selalu relasi. Saat kita selalu tidak melukai hati sesiapapun, karena kita membawa cinta, kita gambaran dari cinta itu. Nah, itu relasi yang akan membawa kita terus hidup dimanapun kita mudah. Ya, saya kira itu salah satu yang bisa berelasi dengan baik, bukan prestasi yang kita pilih. Terus yang kedua juga kepedulian, empati, di mana memiliki sebuah kepedulian untuk menggereja dan membangun gereja. Nah, 3 calon ini saya kira mudah-mudahan sudah dimiliki kesanggupan dan juga telah dipilih tentu oleh tuntunan Roh Kudus melalui para tua-tua, dan kita malam hari ini untuk memilih mereka
Semoga Tuhan memberikan rahmat dan berkat-Nya. Amin. Kita mulai dengan pengambilan suara, dan saya akan memulai dengan nomor urut 22, nanti langsung saya panggil lagi 2 biar cepat siklusnya begitu, dan selesai langsung ditempatkan di sini. Dan surat suara ini sah ya Pak, karena dia di stempel, jadi tidak bisa membawa kertas dari rumah masing-masing. Ini yang penting tertutup, dilipat, digulung, ditekuk, bisa. Yang penting tidak boleh disepul. Ya, saya di sini membagikan nomornya. Silakan Bapak Ibu maju yang dipanggil. Monggo Pak Yansen. Pak Yansen, Siap. Siap. Bu Ira kamu, Berdiri sini, Pak. Bu Ira kamu, Tulisnya yang di ada stempelnya. Ya, oh ya. Yang tulis ada stempelnya. Angka saja. yang ditulis di ada stempelnya itu Pak, Bu, Bapak Ibu Bu. Nomor Kemudian Bu Ketut, Bu Yansen, Ini ya, sudah ya. ya, ditulis yang ada stempelnya. Bu Anton, Pak Anton, Satu ya, satu lembar. Nanti kalau seandainya ada double, tolong kembalikan. Bu Edi, Bu Supiandono, Bu Sumiati, Bu Novi, Pak Binarto, Jaga serangan fajar. Pak Yakub, Kotrio, Kotrio, Bu Bu Mira, Pak Chris, Tantangan nama jelas, alamat rumah itu. Kedua. Oh, namanya. Kedua, ayo. Azel, Sebentar nanti dipanggil ya. Pak Sulianto, Sebentar nanti dipanggil. Duduk, Pak. Ini aja dulu. Ini apa? Sama aku juga seperti itu. Bu Cingke, Gemeter kerat dong. Bu Mustiko, disontek karo dokter Nyoman ini. Kalau tidak kuat jalan, Bu Putu, Made Swanti, Bu Sri Wahyuni,
Bapak Carkis Dimbosko. Oh, Carlos. Pak Anis. Pak Daliman. Yang sudah nggak nyelokin tak? Nanti minumnya di situ. Pak Budi. Bu Maria. Pak Yadi. Senengnya ngono Pak. Bu Mary. Bu Mary Tias Putri. Bu Yusman. Bisa berdiri kan? Di sini mari. Enggak apa-apa. Kamu bukan. Ini paketan. Bisa. Bu Manuel. Mas Domingos. Bu Anastasia. Bentar sabar dulu. Ini agak jalannya agak bergulir tadi. Bu Veronica. Bu Doni. Bu Eni. Oh ya bentar ini Bu Doni. Aku yang absen. Satu aja satu. Ini Bu Eni. Bu Matius Fitri. Fitri, kau tahu aku nggak? Ini Pak Matius. Bu Veronica Rosaria. Bu Benedetta Supiandi. Pak Ignatius Krishna. Pak Ignatius Krishna. Bu Ika. tulisannya Ibu. Pak Ragil. Bu Reza. Bu Hani Sinjaya. Oh, Pak Hani. Pak Hani. Bu Lina Benolita.
Gunawan. Ya sampun. Berapa? Ada Turun ke kerumah. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dan suara ini tidak kita buka, jadi hanya menghitung jumlahnya. Monggo tolong Pak Anies bantu kami menghitung dan saksikan jumlahnya. Ini kalau ditumpuk terbang. namanya ada yang nongol. Setong, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sangat, 10. Terus ya, oke. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Klop ya Bu ya. Jadi klop dengan jumlah absen sehingga Pak Anies tolong untuk berita acara kami Amplopnya gede loh. Pak, kenapa kok nggak dihitung di sini Pak? Jadi biar kita tahu. Nggak boleh. Jangan aturan. ini masuk ya. Ya. Jangan terus sap-sap dan model baru, logo baru. Panggilan ini kok pemilu kan nggak dikasih makan, ini kan dikasih makan. Sekarang sukses. Wong sekarang gereja baru dibangun itu pindah kok. Ini bukti presensi hadir. Ini berita acara. Masuk kedua. Sisa kertas suara. Nah, ini mulai kejadian. Apa? Ketua lingkungan? Sudah lengkap. Ketuanya masuk. Udah nggak usah. Bapak Ibu terima kasih banyak ya sudah milih ketua lingkungan sudah ada. Pemilihan.
Baik Bapak Ibu, ini kami akan segel dengan stiker Parti Maria Ratu Damai. Menandakan tidak ada kecurangan. Kemudian juga ada tanda tangan dari Ketua Lingkungan di amplopnya beserta dengan formatur. Begini Bu jadinya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menjadi bentuk persembahan kepada Tuhan. Semoga terus berjalan lancar pemilihan ketua dewan ini sampai selesai, dan selanjutnya untuk acara yang kedua seperti tawaran tadi, apakah dilanjut tetap, karena kita ya demokrasi ya, tapi tanggal besok Pak Anies ada lagi pemilihan calon ketua. Ya memang kadang-kadang begini, kenapa diadakan penjaringan calon ketua, itu berangkat dari pemikiran ada lingkungan-lingkungan yang menentukan satu pilihan tadi, seperti kita sudah selek satu gitu ya. Tapi kadang-kadang kan tidak menggambarkan satu ya apa tidak, kan gitu ya. Tapi kalau satu nanti dipilih 100% luar biasa. Karena kalau ada yang kadang-kadang ingin mungkin memberikan wajah lain di lingkungan, ya tidak apa-apa. Nanti itu sebagai perkembangan untuk berikutnya. Jadi kita bisa melihat dinamika lingkungan itu. Anak-anak muda kadang-kadang mau mencalonkan takut atau sungkan, tapi kadang-kadang temannya ya tahu dia itu sudah menggereja, jadi memberikan suaranya kan, walaupun tidak jadi, tapi kita punya calon yang muda. Itu yang kemarin kami coba, itu di lingkungan Santa Maria. Puji Tuhan ada calon yang 4, kalau suaranya sama hanya peroleh 1, semua 1 gitu, yang tidak jadi sudah itu, karena yang diambil cuma 3. Jadi yang terbanyak yang signifikan. Kalau yang ketiga, keempat, kemudian semua calon hanya 2 aja, kan selusut aja pulang. Jadi daripada di sini bingung. Yang terbanyak yang kita calonkan. Bagaimana? Lanjut. Kita bebas menentukan. Jadi Pak Yansen memberikan pilihan bagus. Pak Anies, puji Tuhan, masih baru 1 kali. Gitu. Kalau di lingkungan kami, lingkungan Maria, itu Pak Pranoto 4 kali sudah menjabat. Jadi selalu Pak Pran. Rupanya kan, nah, karena yang menunjuk itu Pak Pran atau saya. Pak Pran saya, karena saya tidak boleh ketua lingkungan, ya Pak Pran lagi. Jadi seperti arisan begitu terus. Kasihan Pak Pran. Nah kemarin puji Tuhan muncul yang muda-muda, karena kita memang generasinya ini generasi set gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu, tetap ya, mulai sekarang kita mainkan lagi kartunya ini. Dengan sukacita aja, kan belum ngantuk. Mari kita mulai. Pilih nama. Nah, dalam calon ketua lingkungan ini tadi saya jelaskan memilih nama yang kira-kira kandidatnya siapa. Nanti akan dipilih 3 dari yang terbanyak. Nanti yang akan dipilih pada pemilihan tanggal 30 ya Pak. Ya itu langsung maju 3 itu. Nanti kumpul lagi, mungkin ada umat yang datang lagi. Baik, udah mulai? Ya. Sebut aja. Karena ini cepat, kita memilih nama. Sekarang saya bagikan kertas. Bapak Ibu boleh nulis, boleh contek-contekan, boleh bebas kok ini.
Tulis satu nama ya Bu ya, yang calon ketua lingkungan Vincentius. Oh, jangan tanggal 30. Ini baru penjaringan. Penjaringan apanya? Jaringan Seperti tadi. tanggal 30 baru sih. Untuk sehat-sehat ya Bu. Terima kasih Bapak Ibu sudah selesai semuanya. Kami akan bacakan. Pak Anies bisa minta tolong mohon maaf karena tidak ada papan tulis. Ini akan dibacakan sekali lagi tulisan saya. Pak Anies. oh ya benar, jujur. Pak Trio. Anies. 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 Baca apa ya? Pak Anies. Pak Anies.
Pak Anies tidak sah. Sah ya. Pak Trio Trio. sah. Sah. Pak Johannes sah. Ayo, sah. Tapi itu Johannes. Pak Aniska Pak Anies. sah. Sah. Pak Aniska sah. Sah. Pak Anies Kumanireng sah. Pak Anus Anies. Pak Anies Kumanireng. Anies Kuman sah. Bapak Aniska Sah. Bapak Anies Sah. Anies Mas Riko Pak Anies Pak Riko Pak Anies Pak Aniska Pak Anies tulisannya hafal semuanya. Pak Yansen sah. Pak Anies sah. Pak Aniska Pak Anies Pak Anies Pak Anies Pak Anies Pak Anies Ketua, Bu Ira Wakil Pak Ragil Baca yang ditulis ini, baca yang ditulis. Pak Anies Pak Anies Pak Anies sah. Pak Trio sah. Trio sah. Pak Anies Pak Anies. Anies Pak Anies. Pak Anies Sah. Pak Yansen sah. Pak Anies Pak Anies nggak bahaya Pak. Pak Trio sah. Anies Pak Anies sah. Pak Anies Sah. Aniska Pak Anies sah. Pak Yansen Pak Yansen. Ini ya, Pak Anies berapa? 36. Pak Anies 36. Terus ya. Oh, ada Pak yang pulang, Pak Ani. Ya, ada Pak. Pak Andi pulang. Oh iya, ya, ada pulang sama Mas Tommy. 3 Mas Toto. Ya, oke. Pulang dari belakang. Oke. Bu, nggak bahaya Pak. Ganti Pak. Terima kasih. Sah ya. Sah ya. Terima kasih Pak Anies dan Ibu, Bapak-bapak semuanya. Malam hari ini sangat berbahagia semuanya. Gembira menemukan kira-kira
calonnya masih tetap lanjut. Tapi dari jumlah ini saya serahkan nanti. Tetap pelaksanaannya itu pada tanggal 30, yaitu memilih kandidat 1 dan 2, 3 dan 4 kan nggak mungkin ini, 2-2 ya. Yaitu Riko dan Pak Yansen. Mungkin saya minta kesanggupannya dulu Pak Anies. Apa Pak Anies sanggup? Kalau pertanyaan Pak Anies sanggup, ya tidak sanggup Pak. Tidak sanggup, tidak sanggup. Harus maju. 2 Pak Trio, bagaimana? Sanggup. Nah, ini sudah jelas ada 2. Jadi kita nampak yang muda itu masih ada. Walaupun kalah menang itu kan bukan sebuah, ini bukan prestasi pertandingan. Mencari relasi. Riko sama Pak Yansen kan juga tidak. Jadi Riko sama Pak Yansen mengundurkan diri. Jadi Riko sama Pak Yansen terakhir 1 saya kira tidak juga karena 2 sudah mundur, 1 juga. Tapi ada harapan untuk 3 tahun lagi. Oke. Jadi nanti akan kita pilih 2 nama. Ya, puji Tuhan yang merasa sudah pasti menang itu resepsinya lebih besar. Itu kan gitu. Baik, terima kasih. Sudah larut malam, kita tutup. Acara malam hari ini dalam pemilihan Ketua Dewan Pastoral Paroki dan penjaringan calon Ketua Lingkungan Vincenzius. Puji Tuhan telah berjalan dengan lancar dan baik. Mari kita tutup dengan doa penutup bersama. Bapa, kami telah melaksanakan pemilihan Ketua Dewan Pastoral Paroki periode 2024-2027 dengan bersyukur. Terima kasih atas penyertaanmu dalam seluruh acara yang telah kami lalui bersama. Kami berdoa agar para calon ketua dewan akan memiliki hati yang ramah dan semangat mendamai. Jauhkan mereka dari kebinasaan, ucapan lidah, dan jangan membiarkan mereka dikuasai oleh sikap serakah. Semoga mereka dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Bantulah mereka menjalani tugasnya dengan semangat melayani. Semoga mereka selalu meniru Kristus yang datang bukan dilayani, tetapi untuk melayani. Bantulah mereka umat wilayah kami ini menjadi kerjasama yang baik. Semoga mereka sungguh menjadi teladan dalam menghayati iman, dalam sikap takwa, kasih dan pelayanan. Kami mohon agar mereka semua selalu berpandangan luas. Tabahkanlah mereka, jangan sampai menjadi putus asa. Semoga segala situasi yang akan mereka hadapi justru mendekatkan mereka kepadamu, dan semoga mereka lebih menjaga perlindungannya kepada kekuatanmu. Semua ini kami mohon dengan pengantar Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita tutup pertemuan ini dengan 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Sang Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu sudah selesai, kami serahkan waktu ini kepada Pak Anies. Pak Anies. Dan mohon untuk kertas dikumpulkan. Tes satu. Pak Dokter, terima kasih malam ini sudah hadir bersama Mas Riko dari tim untuk formatur ya, pemilihan ketua DPP yang baru, dan semua sudah terlaksana. Hasilnya nanti kita baru lihat besok tanggal 30 dan sebagainya. Bapak Ibu, terima kasih juga kami sampaikan bahwa hari ini semua sudah bisa dengan senang hati melangkah ke tempat ini karena ada door prize. Nanti kita sampai menunggu acara lanjutannya bagaimana. Saya nanti panggil satu-satu untuk menerima door prize. Jadi nama yang saya panggil itu supaya maju. Door prize berupa kakak Katolik yang terbaru. Jadi kakak Katolik yang terbaru ini kemarin saya melaporkan ke pastoral itu sebanyak 66. Dan sekarang saya ambil tadi tinggal 55. Berarti yang 11 itu sudah diambil sampai yang punya. Karena ada yang urus putra putrinya komuni, terus karisma, dan yang lain kepentingan. Jadi ini bentuk kakak yang baru, tadi kami udah tanda tangan dan udah stempel juga. Jadi bagi yang belum ditanda tangan sama stempel lingkungan supaya bisa hubungi kami besok di rumah. Pak Pongki